Halo semuanya, di sini kami akan menggambarkan apa itu wireless secara sederhana. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Dery Fadila, Nur Anissa Apriliani, dan Muhammad Givian Raffi. Kami adalah mahasiswa manajemen transportasi darat tahun 2020 ITL Trisakti Jakarta. Yuk, sekarang kita simak materinya. Nirkabel atau wireless adalah teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lainnya dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Penggunaan wireless ini juga digunakan dalam kegiatan sehari-hari, contohnya remote untuk mengganti channel pada televisi yang juga sudah menggunakan sistem wireless. Selanjutnya, untuk cara kerjanya. Dengan menggunakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan melalui sebuah pemancar, informasi yang disampaikan dapat diterima pada jarak yang sangat jauh. Gelombang elektromagnetik akan dipancarkan ke langit, tepatnya pada bagian ionosfer, kemudian dipantulkan ke bumi. Gelombang tersebut kemudian ditangkap dengan menggunakan perangkat yang sudah ada. Namun, gelombang tersebut akan sangat bergantung pada cuaca di ionosfer. Dan hal tersebut sudah diselesaikan dengan adanya pemancar di setiap jarak tertentu. Namun, peneletakan tersebut juga memiliki kekurangan, yaitu signal gelombang akan terganggu jika ada yang menghalangi. Selanjutnya, awal perkembangan wireless bermula sejak ditemukannya pesawat telepon oleh Alexander Graham Bell dengan rekan kerjanya. Penemuan mereka dinamakan dengan fotofon yang terdapat pada gambar. Seperti namanya, fotofon memanfaatkan prinsip gelombang cahaya sehingga sangat dibatasi oleh keberadaan sinar matahari. Namun, penggunaan gelombang cahaya akan sangat penting di era sekarang. David E. Hughes mulai mentransmisikan signal radio melalui udara dengan menggunakan jarum jam magnetik. Pada tahun-tahun selanjutnya, penemuan penting tentang kelistrikan mulai berkembang, mulai dari tokoh Maxwell, Edison, Faraday, dan lain-lain. Tahun-tahun selanjutnya, Hertz menemukan teori gelombang elektromagnetik. Penemuan tersebut menjadi sangat penting karena menjadi prinsip utama yang digunakan dalam wireless. Kemudian, wireless semakin berkembang dengan sangat pesat seperti sekarang ini. Selanjutnya adalah penerapan teknologi wireless. Yang pertama ada telepon genggam. Telepon genggam merupakan aplikasi dari jaringan nirkabel yang paling umum digunakan saat ini. Hampir setiap orang di dunia sudah menggunakan telepon genggam mereka untuk berkomunikasi untuk jarak yang jauh. Dengan menggunakan telepon genggam, Anda bisa mendapatkan informasi dari orang lain meskipun terpisah dengan jarak yang sangat jauh. Yang kedua, ada perangkat komputer. Awalnya, perangkat komputer tidak menggunakan sistem wireless karena tujuan awal dari pembuatan komputer adalah untuk mempercepat perhitungan serta penyimpanan data. Seiring dengan perkembangan zaman, wireless mulai dipasangkan pada komputer. Pemasangan tersebut bertujuan agar komputer dapat terhubung dengan internet untuk alasan komunikasi. Yang ketiga, ada pada GPS untuk navigasi. GPS digunakan sebagai sarana navigasi yang dapat menunjukkan letak dan posisi pengguna di atas permukaan bumi. Selanjutnya, untuk satelit televisi. Televisi digunakan untuk memproyeksikan gambar audio visual yang dipancarkan melalui satelit maupun pemancar yang ada di permukaan bumi. Televisi sangat mudah ditemukan dan hampir semua orang mempunyai televisi di rumahnya masing-masing. Selanjutnya, untuk remote control. Remote control sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Remote digunakan sebagai alat untuk mengubah aturan pada sistem yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip dari remote adalah dengan mengirimkan gelombang inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan melalui remote memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Perbedaan ini yang akan diterjemahkan menjadi perintah yang akan ditaati oleh sistem. Misalnya adalah untuk mengatur suhu pada AC. Dan yang terakhir, transfer energi. Mungkin pada zaman dahulu untuk mentransfer energi dengan menggunakan wireless terdengar sangat mustahil. Tetapi zaman sudah mulai berganti. Pada era sekarang, hal tersebut sudah bukan merupakan sesuatu yang mustahil. Anda dapat mengisi daya pada ponsel dengan menggunakan wireless charging. Wireless charging tidak membutuhkan kabel untuk mentransmisikan daya melainkan bisa dengan bantuan gelombang. Lalu ada keunggulan wireless. Yang pertama, instalasi jaringan yang relatif cepat. Yang kedua, komponen penunjang dapat direlokasi dengan mudah. Yang ketiga, biaya instalasi yang murah. Yang keempat, biaya pemeliharaan yang tidak terlalu tinggi.
Yang kelima, mudah untuk dikembangkan. Yang keenam, cocok untuk pengguna dengan mobilitas tinggi. Dan yang terakhir, proses transmisi data sangat cepat, tergantung kualitas komponen pendukung, dan fleksibel. Selanjutnya ada kekurangan wireless. Keamanan data sangat rentan untuk diretas, meski sudah terdapat sistem enkripsi. Selanjutnya terdapat resiko interferensi gelombang. Lalu ada resiko delay yang sangat besar. Lalu pengambilan data yang sangat lama apabila tanpa bantuan kabel serat optik. Lalu ada kualitas signal sangat dipengaruhi oleh cuaca dan letak geografis. Dan yang terakhir, kemungkinan penyadapan yang sangat tinggi. Terima kasih.